Perkenalkan, nama saya Nizar. Dari mana, bro? Nih, kalau aslinya itu emang dari Lampung, cuman Assalamualaikum, nama kita tuh Sony. Sony asli Lampung. Masih Lampung juga ini. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Agus Irawan. Asal Lampung juga. Pepatah orang Minang, di mande bumi dipijak, di sikok lagi dijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back YouTube channel. Oke teman-teman, saudaraku semuanya. Kali ini saya sekarang lagi sama aja saya kayak konten kemarin, lagi di rumah temen. Kita akan coba tanya-tanya inspirasi, motivasi dari orang yang kita kenal dulu ya. Sebelum kita ke orang-orang yang jauh, kita juga mencoba tanya-tanya sama mereka. Di sini ada teman saya 3 orang. Ustadz semua ini kayaknya ya. Cuman saya doang yang berpakaian kayak gini. Amin, insyaallah. Amin ya, insya Allah. Buat teman-teman, jangan pernah lelah mencari ilmu, jangan pernah ragu untuk berbagi pastinya ya. Oke, kita mulai ya, kita tanya-tanya. Kita tanya dulu, sapa dulu ya, siapa aja di sini namanya. Coba kita sapa ke yang sini. Bro, namanya siapa bro? perkenalkan, nama saya Nizar. Dari mana bro? Nih, kalau aslinya itu emang dari Lampung, cuman karena emang di sini tinggalnya di Tangerang. Tangerang. Bekerja gitu. Alhamdulillah bekerja. Buat abang yang ini, namanya siapa? Ya, assalamualaikum, nama kita tuh Sony. Sony asli Lampung. Masih Lampung juga ini. Lampung. Wow. Kita Lampung. Lampung. Sengaja customnya seperti ini untuk melawan citra Lampung yang dikenal orang itu Lampung notabene begal. Begal. Kita Ya, pengen membalikan fakta itu. Oke. Buat ini abangnya namanya siapa dan dari mana? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Agus Ya. Irawan. Asal Lampung juga. Wow. Oke teman-teman, saya ini nggak tahu sebenarnya ini. Ternyata di sini kumpulan Lampung semua. Saya kira gitu, nggak dari Lampung semua. Ternyata ini perkumpulan Lampung gitu ya. Oh, alhamdulillah. Jadi gini nih, teman-teman ya, abang-abang. Konten saya kan mencari inspirasi, motivasi gitu ya. Saya ingin bertanya gitu. Buat abang Sony dulu ya, tadi namanya abang Sony. Asal usulnya bisa sampai ke sini dan motivasinya bisa sekarang ini apa gitu, yang kuat motivasinya dan bisa sampai ke sini tuh seperti apa gitu. Asal usul ya. Saya tuh mulai merantau, artinya meninggalkan rumah di kampung ya. Sekitar tahun mulai 2007 dulu. 2007 ke beberapa tempat lah ya, nggak banyak, cuman ya adalah beberapa tempat kesana kemari. Akhirnya sampai di 2009 saya back ke Lampung. Saya bergabung di salah satu perusahaan di sana sampai 2013 dan itu menjadi pengalaman kerja saya yang paling lama, kurang lebih 5 tahun. Karena saya itu tipe orangnya itu kurang puas dengan satu tempat, akhirnya saya memutuskan untuk keluar lagi dari kampung. Waktu itu 2014 awal saya ada di DKI, coba cari sesuap nasi di sana, kemudian berlanjut, akhirnya saya bergeser sampailah di bumi Banten yang sama-sama kita cintai saat ini, dan sekarang bergabung di salah satu perusahaan furniture number 1. Informasinya seperti itu dan semoga itu terjadi, benar-benar terjadi kan. Alasan saya sampai saat ini masih tetap bertahan adalah Motivasinya itu apa? Hidup itu adalah pilihan, kemudian diiringi tanggung jawab. Tidak ada satupun yang tercipta itu tunggal. Semuanya pasti ada pilihan. Itu pesan dari orang tua saya. Dan memang kalau saya pikir, ya memang begitu. Jadi artinya ketika saya memilih untuk meninggalkan kampung saya, maka dari itu saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya. Orang Minang itu bilang, ada pepatah orang Minang,
di mande bumi dipijak, disikok lagi dijunjung. Jadi mau dimanapun kita berada, kalaulah kita bisa bersilaturahmi, beradaptasi dengan baik di lingkungan, insya Allah tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, pasti kita akan diterima. Apalagi ditambah, saya sendiri pun mengakui ketika mendengar bahkan ada pengalaman buruk sekalipun tentang satu daerah yang orang lain sebut Lampung, maka satu kata orang akan mengatakan Lampung kriminal. Padahal saya sendiri yang asli orang Lampung, suku Lampung, bapak ibu saya Lampung, kakek nenek saya Lampung, keturunan saya asli Lampung. Saya ingin mengubah pandangan orang itu terhadap Lampung. Lampung itu indah. Indah jika kita mengenal. Sayangnya orang tidak mau mengenal lebih dalam. Itulah kurangnya orang ya. Lampung itu punya prinsip, bahasa Lampungnya adalah piil pesenggiri. Artinya kurang lebih begini artinya. Orang Lampung itu tidak ingin memulai, tapi dia bisa mengimbangi. Setahu saya dan setahu pengalaman saya, orang Lampung itu jika untuk mengimbangi, dia yang terbaik. Contoh, jika ada perlakuan orang yang kurang baik terhadap orang Lampung, yakin akan dibalas dengan hal yang lebih tidak baik lagi. Tapi begitu juga sebaliknya. Jika ada perlakuan yang baik terhadap orang Lampung, pribadi hakul yakin balasannya akan lebih baik. Itu kurang lebih seperti itu orang Lampung. Jadi ini intinya itu menyesuaikan sikon gitu ya, menyesuaikan sikon diri dan tanggung jawab tadi ya. Jadi itu motivasinya itu dia dari orang tua, katanya harus tanggung jawab, di mana bumi dipijak, begitu situlah langit dijunjung ya. Dan tadi itu sebenarnya orang Lampung itu nggak sekeras atau tidak seburuk yang kita pikirkan gitu ya, begal atau apa gitu. Dan sebenarnya itu ya kriminal ya di mana aja gitu ya. Memang ada, harus kita akui memang citra yang merusak citra orang Lampung itu ada memang. Dari satu orang segelintir atau sekelompok kecil yang merusak, tapi orang menjudge itu semuanya. Logika kita berpikir, bro, emas itu sudah pasti kuning, tapi yang kuning belum tentu emas. Bisa jadi partai Golkar itu kuning, kotoran yang satu itu pun kuning, banyak lagi kuning-kuning lainnya. Nah, ya begitulah, yang kriminal ada memang betul orang Lampung, tapi Lampung belum tentu kriminal. Begitu. Oke teman-teman, jadi begitu ya penjelasan dari Abang Sony, Pak Sony. Kita coba berlanjut ke yang satunya lagi, Abang Nijuar ini lagi main HP. Ini masih muda ini, sama dengan saya masih bujang. Coba sih apa sih gitu ya motivasi anak bujang atau anak muda itu? Zaman sekarang bujang-bujang itu ya banyak kan yang gimana sih? Agak jelas gitulah. Urak-urakan main sana sini itu, tapi kadang nyusahin orang tua. Coba ini motivasi Abang Nijuar ya. Nijar, Abang Nijar itu maaf salah nyebutin nama. Abang Nijar itu gimana nih motivasinya, yang Abang Nijar pegang itu seperti apa? Kayak tadi udah diperkenalkan sama Mas ini ya, nama saya itu Nizar. Saya tuh merantau ke sini itu tahun 2014, dan waktu itu setelah lulus SMA saya memberanikan diri buat merantau. Dan waktu itu juga saya nggak tahu itu saya tuh harus kemana dan mau kerja apa, itu belum pernah kepikirkan sama sekali. Tapi karena emang kita itu didasari dengan cinta gitu kan, cinta keluarga, pengen bantuin orang tua, keluarga, itu apapun rintangannya itu pasti bisa, apapun itu. Kalau ada cinta dalam tubuh kita itu cinta. Yang penting intinya cinta. Kalau kita cinta sama keluarga, cinta sama orang tua, cinta sama istri, anak, dan lain sebagainya, apapun itu pasti dilakukan. Yang penting halal. Itu aja sih, yang penting kita cinta. Cinta keluarga, insya Allah apapun itu pasti bisa. Dan gitu. Ya, cinta kerjaan, cinta keluarga. Yang pertama cinta, yang kedua ikhlas. Apapun itu pekerjaan, mau tukang bangunan, mau dagang, mau kuliah, apapun itu yang penting cinta dan ikhlas. Itu aja poinnya.
Wow, menarik sekali. Ini sangat mantap sekali lah. Ini buat seorang anak remaja ya. Apa namanya, masukan yang sangat luar biasa buat saya dan buat kalian semua. Eh, bahwa Bang Nijar itu motivasi yang paling kuatnya itu adalah didasari dengan cinta. Berhubung dia masih remaja, jadi dia mendasari cinta itu dengan keluarga. Iya, jadi masih bujang dengan keluarga. Ya, intinya didasari dengan cinta. Oke, buat abang satunya ini sama aja ya pertanyaannya kayak tadi, motivasinya dan awalnya itu seperti apa ya? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Agus Irawan. Berasal dari Lampung juga. Saya itu anak bungsu dari 6 bersaudara. Anak bungsu ini. Jadi saya itu keluar dari rumah, maksudnya merantau ke sini itu pahit manis yang udah pernah dirasakan di Tangerang itu. Saya keluar dari rumah itu dari tahun 2012 semenjak lulus. Nggak semanis yang kita dengar, nggak semanis yang apa mereka lihat di kampung gitu. Kita pulang kampung lihat orang yang merantau itu pakai baju baru, pakai motor baru. Pas kita ke sini kagak, kagak seenak yang kita lihat pas lebaran. Iya, berhubung pas tahun 2012, pas tahun 2012 itu saya merantau. Saya tinggalkan adalah sanak saudara, ibu bapak kan alhamdulillah masih sehat semua. Sampai saat ini. Saya tinggalkan, ya saya pikir juga di kampung mau kerja apa. Mungkin kalau kita bergaul sama orang-orang yang di kampung juga, ya seperti itulah. Saya semenjak di sini tahun 2012 itu, saya masuk nggak langsung kerja ke sini, nggak langsung kerja. 7 bulan itu saya jadi kuli bangunan ini. Bahkan ya hari Minggu itu saya ngorek rumput buat kambing, sapi, buat sapi, ngorek rumput buat sapi di kawasan Cukup Emas belakang. Itu kan ada kawasan sebelum tol itu kan, ngorek sapi itu dikasih juga. Gaji itu saya masih 45.000 per hari. Itu udah bersih, udah nggak dikasih makan. Alhamdulillahnya itu semenjak udah 7 bulan itu dimasukin ke sini, masuk perusahaan yang number one itu ya, number one di Indonesia. Amin. Amin. Satu yang saya kutip ini dari guru saya ini, dari guru sekolah saya. Ini, tunggu dulu, lupa kayaknya saya itu omongannya itu. Iya, ubahlah pola pikir Anda dari hemat pangkal kaya jadi sedekah tambah kaya. Itu yang bikin ini. Ubahlah pola pikir Anda dari hemat pangkal kaya menjadi sedekah tambah kaya. Sedekah itu tambah kaya. Terbukti. Dan jangan lupa orang tua yang pertama. Walaupun kita udah berkeluarga, keluarga yang pertama. Apalagi laki-laki itu tanggung jawabnya besar buat keluarga. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mantap ini ya. Semuanya masukannya mantap-mantap dan pelajarannya itu luar biasa kali, Masya Allah. Dari Abang Agus dikatakan, Abang Agus ya, yang katakan tadi motivasinya itu ya dari guru SD dia. Jadi yang tadinya hemat pangkal kaya, dia ubah kata guru SD-nya itu jangan seperti itu, ya itu jadikanlah sedekah pangkal kaya gitu. Jadi Sedekah tambah kaya. sedekah tambah kaya. Jadi ubah pola pikir Abang Agus waktu sama guru SD-nya dulu ya. Bukan hemat pangkal kaya tapi sedekah tambah kaya. Wah, luar biasa sekali. Itu yang sekarang saya berusaha lakukan ya di jalanan sambil mencari inspirasi, berbagi dikit-dikit.
dan terbukti juga Bang Agus gitu ya. Dan yang utama itu ya sama orang tua dan keluarga pastinya ya. Nah, jadi itu motivasi hidup ya. Sekarang saya pengen dikasih saran kritik lah buat abang-abang semuanya ya. Saran kritik atau motivasinya buat saya atau buat mereka semuanya atau buat kita semua, agar ke depan itu kita lebih baik lagi, agar menjadi manusia yang lebih berguna gitu ya, agar menjadi contoh buat mereka semua gitu lah. Apa tuh ya, motivasi dan pelajarannya buat kita semua agar ke depan itu lebih baik lagi. Buat Abang Sony, silakan. Oh, ada satu buah hadis juga itu kalau kita mengutip. Ridallahi wa ridho lidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Itu setiap saya telepon ibu itu, Gus, jangan di luah kok jauhinya. Yang artinya jangan dikeluarin, ini saya loh. Kalau saya kan masih bujang, masih sendiri. Jadi kalau untuk saya nih dan untuk teman-teman semua juga, lakukanlah lebih dari kemampuan kita.